Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Julianto, NIM 19.18110 dari Keamanan Komputer kelas B. Nah, untuk di sini topik yang saya pilih yaitu mengenai keamanan komputer ini. Saya memilih bagian malware dan malcode. Nah, untuk penjelasannya, sini saya akan menjelaskan meliputi apa itu malware, contohnya, dan penerapan malware dan malcode dalam keamanan komputer. Nah, untuk yang pertama yaitu malware. Apa itu malware? Malware itu untuk sebutan perangkat lunak yang berbahaya. Adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Sebaliknya, perangkat lunak yang menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja karena beberapa kekurangan biasanya digambarkan sebagai kutu perangkat lunak. Itu untuk pengertian malware. Jadi malware itu untuk sejenis virus yang dapat membahayakan sebuah perangkat lunak seperti komputer atau laptop. Nah, untuk malcode atau dalam sebutannya malicious code terdiri dari programming kode script, aktif konten, atau software lain yang didesain untuk mengganggu atau menolak jalannya suatu operasi, mengumpulkan informasi yang mengakibatkan loss of privacy atau eksploitasi, memberikan unauthorized akses pada sistem resource, ataupun penyalahgunaan lainnya. Untuk bagian malcode ini seperti virus atau seperti malware juga, namun dia dalam setupnya berbentuk konten aktif, namun berimpact hampir sama dengan halnya malware. Nah, untuk bagian yang selanjutnya yaitu untuk jenis dan contoh malware. Nah, yang pertama ransomware atau crypto malware adalah jenis malware yang dirancang untuk mengunci pengguna dari sistem mereka atau menolak akses ke data hingga uang tebusan yang dibayarkan. Crypto malware adalah jenis ransomware yang mengenkripsi file pengguna dan membutuhkan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan seringkali menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin. Nah, jadi user ataupun yang punya malware ini, dia akan kayak mengirimkan pesan, meminta uang tebusan atau segala macamnya untuk menghilangkan dari sistem si user yang diminta tadi. Yang kedua yaitu logic bombs. Logic bomb adalah jenis malware yang hanya akan aktif saat dipicu, seperti pada tanggal atau waktu tertentu. Virus dan worm seringkali mengandung logic bombs untuk mengirimkan muatannya atau kode berbahaya pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya atau ketika kondisi lain terpenuhi. Itu yang ketiga, yang terakhir pada bagian malware ini yaitu spyware. Adalah malware yang dirancang untuk mendapatkan akses dan merusak komputer. Spyware mengumpulkan informasi pengguna seperti kebiasaan, riwayat penelusuran, dan informasi identifikasi pribadi. Lalu kemudian menjual data user atau data Anda tersebut ke perusahaan data, menangkap informasi rekening bank Anda, atau mencuri identitas pribadi lainnya dari Anda. Untuk selanjutnya yaitu jenis dan contoh malcode. Untuk yang pertama yaitu worm. Sering disebut cacing, adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk penyebarannya, tidak seperti tipe virus yang menjadikan file dokumen sebagai sarang penyebaran. Namun perbedaan yang paling mendasar dari worm dan virus adalah menginfeksi target kode atau tidaknya.
Virus menginfeksi target kode, tetapi worm tidak. Nah, worm hanya ngendon di memori dan mampu memodifikasi dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu Wabit. Diprogram untuk memakan sumber daya yang banyak pada sebuah sistem operasi. Jadikan malware Wabit mampu membuat komputer menjadi lambat atau lemot. Berbeda dengan worm yang menyebarannya ke komputer lain melalui jaringan. Wabit justru lebih merusak komputer lokal dengan cara menggandakan dirinya secara terus-menerus. Untuk yang terakhir, contoh dari malware yaitu Trojan Horse. Trojan tidak dapat memproduksi dirinya sendiri pada umumnya. Mereka dibawa oleh utility program lain. Utility program tersebut mengandung dirinya atau Trojan Horse itu sendiri berlagak sebagai utility program yang dijadikan tunggangan malware lain macam virus, worm, Wabit, dan spyware. Trojan Horse masih dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama DOS Trojan Horse yang berjalan di DOS. Ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file pada hari atau situasi tertentu. Untuk bagian yang terakhir yang saya jelaskan yaitu mengenai pemanfaatan malware dan malcode dan keamatan komputer. Di sini kebanyakan pengguna komputer sudah yakin dengan antivirus yang digunakan, karena pada laptop biasanya saat pembelian laptop atau segala macam sudah dibawakan antivirus atau segala macamnya. Namun itu malware komputer seperti virus, trojan, worm, spyware, dan beberapa karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari si pembuat malware. Jadi walaupun sudah ada antivirus, itu tidak termasuk 100% dapat menjaga laptop atau segala macamnya dari malware atau malware. Pada dasarnya antivirus tidak efektif dalam menjaga kestabilan keamanan komputer di dalamnya. Namun di sisi lain juga tergantung dari sisi pembuat malware. Nah, maksudnya di sini tidak semua malware itu digunakan untuk kegiatan yang berbahaya ataupun membahayakan dari laptop user. Namun juga dapat digunakan dalam hal lain, mengandalkan antivirus saja untuk membersihkan secara baik. Nah, maksudnya kan antivirus itu tidak dapat bekerja secara maksimal dan mungkin malah tidak sama sekali. Namun di banyak kasus memang antivirus itu memang disalahgunakan ataupun misalnya digunakan untuk mengambil data seseorang atau data diri, nomor rekening yang dapat dijual kembali oleh si penyerang itu tadi. Nah, jadi di sini bisa terdapat manfaat, namun juga lebih banyak merugikannya untuk kasus malware dan malware. Karena di kebanyakan kasus untuk kasus ini malware dan malware itu posisi yang selalu merugikan user kebanyakan. Mulai dari pertama kayak menginstal aplikasi dari website secara random di website yang tidak kita ketahui ataupun website ilegal. Nah, itu biasanya orang pembuat website tersebut sudah menanamkan malware ataupun malcode aktif yang ada di dalam website itu tersebut. Pada saat kita mengunduh suatu aplikasi atau konten dalam suatu website. Nah, secara nggak langsung setelah kita mengunduh dan menginstal ataupun memakai di laptop, virus di situ mulai langsung dapat masuk ke sistem dan merusak. Ya seperti itu tadi, mengubah file ataupun memanipulasi data di dalam drive
CD ataupun apa yang ada di laptop kita. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai seputar malware dan malcode. Untuk barusan yang saya sampaikan, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.